Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid yang Baitul Husna, Bapak Haji Muzakir serta jajarannya, yang kami hormati para asatiz, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana pesan dari MC tadi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Bapak-bapak juga pesan bersama, ikan sepat, ikan gabus dicampur ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, dan jangan bertele-tele. Ibu-ibu pesan juga tadi, ikan sepat, ikan gabus dicampur ikan lele, belinya di Rawapugel, lebih cepat, lebih bagus, dan jangan bertele-tele karena badan udah pada pegel. Jadi sesuai dengan permintaan tema kita pada hari ini itu iman kepada Allah dan hari akhir. Apa itu iman? Menurut bahasa iman artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah adalah iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan.
Jadi yang namanya keimanan itu diucapkan dengan lisan, tidak sampai di situ, tetapi hati kita ikut membenarkan, dan kita lihat buktinya dengan perbuatan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia ikrarkan? Kalimat syahadat, la ilaha illallah. Jadi setiap orang yang beriman selalu mengucapkan itu, la ilaha illallah. Orang yang baru masuk Islam, yang diucapkan adalah kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Karena di situ adalah persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dalam hati kita yakin bahwa Tuhan-Tuhan yang lain kita tidak anggap. Yang kita anggap hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. La razaqah illallah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. La darra illallah. Tidak ada yang memberikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akidah seorang muslim, dia harus yakin di dalam hatinya apapun yang terjadi semua atas izin Allah, baik kebaikan maupun keburukan. Semuanya adalah atas izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun ke bumi ini semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan risau dengan permasalahan yang ada, dengan ujian yang ada. Ya. Kalaupun sesuatu itu akan menjadi milik kita, maka suatu saat pasti akan menjadi milik kita. Tetapi kalau bukan milik kita, sampai kapanpun tidak akan menjadi milik kita. Itulah keyakinan seorang muslim, sehingga tidak risau, tidak galau. Kemudian berikutnya, iman kepada hari akhir. Maka kita harus yakin bahwa akan terjadi hari akhir, yaumul kiamah. Seorang muslim harus meyakini itu akan terjadi. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 sudah dijelaskan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah belah. Ayat itu sudah jelas bahwa sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Namun kita tidak tahu sebentarnya itu kapan, karena ayat tersebut turun ketika zaman Rasulullah. Sampai saat ini pun belum terjadi. Mungkin yang sudah ada tanda-tandanya. Waktu yang tepat manusia tidak akan tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi tugas kita hanyalah mempersiapkan diri dengan amal soleh. Jadi kalau kita melihat pembahasan hari kiamat itu jangan terus-menerus. Kenapa? Karena yang terjadi nanti akan putus asa. Di YouTube itu ada ustaz bahas hari kiamat terus. Akhirnya kita malas nanti, nggak mau kerja, nggak mau usaha, takut loh kita lagi mau kiamat. Jadi harus balance ya. Tetap kita harus yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dan juga kita harus tetap menjalankan kehidupan ini sebagaimana biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sikap kita yang menunjukkan kalau kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir? Dalam kitab Arba'in Nawawi yang di sini pun dibahas setiap hari Minggu, itu di situ ada perilaku yang menyebabkan, yang membuktikan kalau seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada 3 sikap, namun pada kesempatan ini hanya 1 yang saya bahas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik
atau diam. Jadi au ini harful atfi, huruf ataf, bermakna litakhyir, memilih. Jadi pilihan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama kalau ngomong yang baik, yang bagus-bagus. Kalau tidak bisa berkata yang bagus, diem aja, itu yang utama. Jadi maksudnya beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kesempurnaan iman. Bukan berarti orang yang melanggar itu tidak beriman, yang ngomongnya ngelantur, ngomongnya kotor, bukan berarti tidak beriman, tetapi tidak sempurna. Maka seseorang yang imannya ingin sempurna, maka dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus jaga puasa kita agar berkualitas, karena hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu banyak disebabkan oleh lisan kita. Yang pertama, ghibah, ngomongin orang, itu paling enak ya, ngomongin orang itu enak dan itu membatalkan pahala puasa, itu yang disebabkan oleh lisan. Kemudian apalagi namimah, ya, ngadu domba, ya, bikin orang berantem, cekcok, ya, itu disebabkan oleh lisan juga. Kemudian apalagi berdusta, bohong, itu pun disebabkan oleh lisan. Kemudian apalagi sumpah palsu, itu pun disebabkan oleh lisan. Maka harus kita jaga lisan kita. Kalau kita menginginkan ibadah puasa kita berkualitas, maka harus kita jaga lisan kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kita alihkan tuh untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, ya. Kemudian untuk memperbanyak sholawat, membaca istighfar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu memerintahkan kepada kita apa? Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. Itu sudah jelas ayatnya. Jadi kalau kita mau berkata, maka hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Karena kalau perkataan kita tidak baik, maka kita akan mendapatkan kerugian pada akhirnya. Dan sekarang itu ketika kita berkata bukan hanya dengan lisan, tetapi sekarang itu berkata dengan jari, ya. Bisa kita ngomong dengan jari. Dengan cara apa? WA. Ya, WA kan sekarang kemana-mana. Ya, itu WA itu sama dengan kita berbicara. Informasi yang ada di otak kita bisa kita tuangkan di WA. Maka kebaikan dan keburukan itulah sama dengan yang kita ucapkan, yang kita katakan. Maka harus berhati-hati dengan WA yang ada di grup. Ya, kalaupun komen harus komen yang baik, komen yang bagus. Ya. Kalaupun mau nge-share harus dipilih dulu. Jadi jangan asal nge-share aja. Kira-kira yang nge-share ini bermanfaat atau tidak? Banyakkan manfaatnya atau mudorotnya, itu harus dipertimbangkan. Ya. Imam Syafi'i ketika ingin berkata, dia harus memikirkan satu hari sebelumnya. Sekarang hari Jumat, buat ngomong hari Sabtu dipikirin dari sekarang. Kira-kira apa yang harus saya katakan? Nah, seperti itu. Kenapa? Saking hati-hatinya. Kita pun sama ketika mau nge-share, kita lihat dulu ini gimana kira-kira dampaknya nanti. Jangan dapat langsung share, dapat share. Sekalipun itu kebaikan. Makanya kelihatan tuh terusan 1, terusan 2, terusan 3 ya. Nauzubillah min dzalik, kalau itu merupakan keburukan. Jangankan keburukan, kebaikan pun ketika kita mau nge-share itu harus kita selektif. Apalagi dalam urusan agama, dalam urusan nasihat. Maka yang kita utamakan adalah kita amalkan dulu. Kita dapat share nih dari orang tentang kebaikan, kita amalkan minimal sekali lah. Kalau kita sudah amalkan, baru kita share. Dapat lagi, amalkan dulu, baru share. Jangan share. Wah, iyalah Pak, ini kan kebaikan. Benar, kebaikan, tidak salah. Dalilnya memang jelas. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Dalilnya seperti itu. Sehingga ada A, B, C, D, kebaikan. Ya boleh ya, tetapi tetap harus
mengimbangi. Kalau kita hanya menyuruh seseorang untuk berbuat kebaikan, tetapi kita tidak melakukan kebaikan itu, ancamannya luar biasa. Itu kebaikan. Dalam Al-Quran itu sudah jelas, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Kita nyuruh orang berbuat baik, terus kita tidak mau melaksanakan. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu membaca Al-Qur'anul Karim. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Jadi kalau kita cuma ngeset doang kebaikan, kita nggak mau mengamalkan, Al-Qurannya tegas, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Jadi cuma nyuruh doang, jadi repot. Yang seperti itu maka ada tuh guyonan, wah ini mah ada ustaz WA. Ustaz WA lagi nyebarin kebaikan dulu ya, tapi harus seimbang. Dalil yang pertama itu diperintahkan untuk menyampaikan. Dalil yang kedua, sebelum kita menyampaikan kita amalkan dulu, maka harus dipadukan keduanya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi dari itu, ancaman dari Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan, kebencian yang sangat besar di sisi Allah, orang yang hanya menyampaikan saja tetapi dia tidak mau mengamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan suci Ramadan ini kita introspeksi diri kita. Kita jaga diri kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Di sisa hari puasa ini kita usahakan agar puasa kita itu berkualitas, agar puasa kita itu bermakna. Jangan sampai kita sudah capek-capek berpuasa, tetapi kita hanya mendapatkan lapar dan haus belaka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum